Selama pandemi sama, aktivitasnya yang dilakuin sama seperti yang sebelum pandemi, tapi paling di pandemi sekarang ini kita kenal istilah baru, yaitu work from home ya kan. Jadi kalau dulu mungkin work from home ini hanya untuk sebagian orang yang kerjanya mungkin nggak perlu di kantor gitu kan. Tapi kalau sekarang rata-rata hampir semua orang work from home gitu untuk mencegah virus corona, paling itu sih. Kegiatan aku di rumah selama pandemi ini kuliah online dan juga kerja di rumah. Ya paling WFH, terus nonton, diem aja di rumah. Kegiatan aku di rumah paling WFH, terus juga ya beberes rumah juga karena pembantu pulang. Terus dan gitu juga ya paling main sama keponakan. Garis besarnya workout, masak, segala aktivitas online, dari video call bareng teman, main game, gereja, workshop, atau apapun itu yang bersifat online. Lalu karena pas banget di tahun 2020, ya gue nyelesain skripsi gue, karena gue tahun 2016 masuk kuliah, 2020 kelar. Oke, jadi kegiatan gue selama pandemi di rumah itu ialah gue ngajar les online, dan kemudian gue juga seperti biasa beberes rumah, rapi-rapi di rumah. Plus minusnya WFH itu work from home, jadi plusnya itu yang pasti kalian mencegah virus corona karena kalian di rumah kan, gitu. Kalian mencegah mobilisasi dengan ketemu dengan orang-orang gitu. Terus kalau untuk minusnya sendiri, plusnya itu sih paling, jadi kita di rumah aja. Untuk minusnya sih kayak sistem yang biasa di kantor itu kan harus dibuat lagi di rumah biar bisa connect sama kita bisa kerja juga dari rumah kayak gitu. Paling kayak gitu sih, sistem biasa terkendala sistem. Terus juga kalau kita meeting memang sekarang via Zoom atau Teams memang sih bisa memobilisasi lebih banyak, tapi seenggaknya beda lah kalau kita ketemu langsung, kan kita hubungan emosionalnya lebih berbeda kayak gitu, hubungan interaksi sosialnya. Kalau WFH enaknya kita tuh nggak perlu bangun pagi-pagi buat ke kantor, tapi minusnya sih paling kadang jenuh juga, pengen keluar gitu. Plus minus WFH, karena basically manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya, ya mungkin itu harus menjaga supaya mereka nggak terlalu stres, karena ibaratnya kan lo stay home terus ya, jadi lo mesti maintain, harus stay safe. Kalau menurut aku ada banget plusnya itu waktunya lebih fleksibel, karena kan kalau misalnya ke kampus itu kan kita di jalan macet, jadi kayak ngebuang-buang waktu, sedangkan kita sekarang nggak perlu ke kampus. Terus minusnya pelajarannya, materi-materi yang diajarkan jadi nggak terlalu nangkep atau paham gitu, karena kan lewat online, nggak ada praktiknya. Dan juga nggak bisa nongkrong bareng teman-teman kampus setelah kelar kelas gitu. Plusnya kalau WFH itu ya jadi kita nggak perlu siap-siap untuk pergi ke kantor pagi-pagi, nggak usah buru-buru. Terus juga nggak usah berjibaku sama kemacetan di jalanan. Cuman kalau minusnya adalah ya paling kita mungkin bosan ya, karena nggak melihat dunia luar seperti itu. Juga interaksi dengan teman-teman itu lebih enak secara langsung ketimbang via Zoom atau via call gitu ya, seperti itu sih. WFH ataupun kelas online, kuliah online, menurut gue plusnya ialah karena kita di rumah, jadi kita lebih fleksibel dan lebih santai. Tapi minusnya juga sebenarnya nggak santai-santai banget, karena biasanya tugasnya jadi lebih banyak, kemudian jadi gampang jenuh karena tiap hari kita depan laptop. Terus juga terkadang internet juga bisa terganggu, jadi lebih banyak minusnya sepertinya. Enggak, aku jarang banget keluar rumah. Paling kerjaan cuma dari kantor rumah. Kalau misalkan butuh banget itu paling ke supermarket buat belanja. Masih sering keluar rumah. Biasa sih untuk kegiatan kerja sih ya, karena kan gue bekerja di salah satu
perusahaan yang termasuk dalam perusahaan yang wajib masih boleh untuk bekerja kayak gitu. Terus untuk esensial masih esensial untuk bekerja. Terus juga masih juga keluar rumah paling untuk biasanya untuk belanja. Kita belanja bulanan, kita stok di rumah kayak gitu, peralatan-peralatan apa yang harus dibeli, kebutuhan-kebutuhan pokok pastinya. Kalau untuk keluar rumah, aku udah nggak pernah keluar rumah sejak corona ini kasusnya meningkat di Jakarta, jadi aku benar-benar di rumah. Kalaupun keluar rumah ya paling ke beli makanan atau kebutuhan-kebutuhan yang mendesak aja seperti itu. Kalau aku jarang sih, kalau keluar rumah paling cuman ke minimarket untuk stok makanan aja, dan juga paling kalau misalnya ada kerjaan yang harus banget ke kantor. Kalau dibilang sering keluar rumah sih, gue termasuk orang yang jarang keluar rumah. Kayak sebulan sekali gue baru keluar rumah. Dan itu pun gue keluar rumah biasanya gue ke rumah temen karena gue pengen main, ketemu. Dan gue karena jenuh juga di rumah. Dan udah ke rumah temen doang atau enggak ke rumah sepupu gue. Gue nggak keluar rumah sih, karena keluarga gue masuk dalam garis garda depan super duper parno, tingkatnya udah level dewa. Jadi gue itu kalau keluar bisa dihitung jari banget, dari benar-benar lockdown cuman ke supermarket, dan itu belanja bulanan. Gila, gue nemu skill baru gue sih, yaitu masak. Tapi masaknya itu bukan sekadar masak, gue benar-benar kayak mendalami masak dengan segala ingredients yang sehat. Gue nggak pakai minyak, nggak pakai garam, nggak pakai gula, semuanya serba natural and vegan. Ada sih, jadi akhir-akhir ini aku lagi suka masak menu baru. Terus sekarang lagi demen juga olahraga di rumah, cardio di rumah. Selama COVID ini, kegiatan atau hobi baru yang aku lakuin adalah paling main game PlayStation ya, yang udah lama ada sempat beli game gitu. Jadi ya untuk ngisi waktu aja sih. Hobi apa yang sekarang masih dilakuin? Sama sih sebenarnya, mungkin sekarang kayaknya yang paling sering nih ya, Netflix kayaknya Netflix deh. Kita sering Netflix, kita jadi kenal ya, kita jadi nonton deh. Yang awalnya bioskop gitu kan, kita pengen nonton bioskop, tapi sekarang semua nonton di gadget gitu. Jadi Netflix, Disney gitu kan, kalian pasti pada nonton di situ kan. Kayak gitu, paling hobi baru itu sih nonton di gadget. Selama COVID, kalau dibilang ada hobi baru, mungkin ada, tapi kayaknya hobi lama yang gue munculkan kembali, yang gue gali lagi, seperti gue sekarang mulai main ukulele, terus coba-coba lagu-lagu baru, coba buat lagu sendiri, dan terkadang gue juga coba-coba buat lagu di laptop dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Kalau hobi sih enggak ya, cuman kalau lagi suka banget olahraga, karena kan akhir-akhir ini di rumah doang dan lagi PPKM, jadi waktu lebih fleksibel dan mau coba untuk olahraga buat badan juga biar lebih sehat. Gue belum divaksin. Sudah vaksin, sudah. Rasanya gimana ya? Rasanya ya sama aja. Gue ngerasa waktu itu ya sama aja gitu, nggak ada ngerasa gimana. Tapi yang pasti penting vaksin ini gitu buat kita semua, karena satu, selain buat kesehatan kita, juga anjuran dari pemerintah kita harus wajib vaksin gitu kan. Karena memang sih nggak bilang bahwa dengan vaksin kita menghilangkan virus coronanya atau kita terhindar dari virus corona, tapi at least kita bisa mencegah untuk gejalanya jadi lebih ringan katanya, ya kan? Aku udah divaksin kebetulan, baru dosis pertama, nanti dosis keduanya itu akhir bulan Juli ini. Rasanya pas malamnya sempat ngerasain sedikit meriang aja sih gitu, tapi besokannya udah pulih lagi. Kalau aku udah dapat vaksinku yang pertama, dan rasanya sejauh ini biasa aja sih, nggak ada efek apa-apa gitu. Aku udah divaksin 2 kali kebetulan di bulan Maret
Yang pertama sih hari kelima itu biasa aja, cuman kayak seminggu gitu ada sedikit demam, terus meriang. Cuman so far sampai sekarang sih oke sih, nggak terlalu gimana banget. Puji Tuhan, vaksin gue udah lengkap. Dari 18 Mei, gue itu udah vaksin kedua. Rasanya sih nggak ada rasa apa-apa ya, cuman kan emang pemerintah menganjurkan kita harus vaksin ya, seperti itu. Paling side effect-nya tangan pegel, terus ngantuk, itu juga cuma sehari doang. COVID bakal hilang atau enggak? Wah, gue kayak nggak bisa prediksi. Kalau prediksi bola, gue bisa. Ya hilang lah, masa enggak? Kalau menurut aku sih COVID sepertinya nggak akan hilang ya. Bahkan kita harus bisa hidup bersahabat dengan COVID ya, mungkin seperti itu sih. Kalau aku pribadi sih bukannya hilang sih, tapi jadi normal aja gitu. Jadi COVID-nya sama kayak SARS atau flu burung, jadi kita udah terbiasa gitu dengan si COVID ini gitu. Jadi bukannya hilang, cuman nanti di seiring berjalannya waktu si COVID ini gak sebahaya sekarang dan jadi normal aja gitu. Lebih ke COVID itu kayak bakal jadi penyakit flu biasa yang obatnya bakal dapat lo temui di warung-warung biasa. Kalau buat tahun-tahun sekarang sih ya so far tetap harus pakai masker sih, itu menurut gue. Menurut gue, COVID nggak bakal hilang, tapi kita hidup berdampingan dengan COVID itu sendiri, seperti penyakit-penyakit lainnya. Kalau COVID bakal hilang, kita nggak tahu ya, itu rencana Tuhan sih, gitu. Semua Tuhan yang mengatur, ya kan? Jadi kita hanya bisa lakuin aja. Kalau memang COVID masih ada pun kita harus bersiap, kayak gitu. Karena manusia itu sifatnya harus berubah. Gitu. Jadi perubahan apapun itu kita harus siap dimanapun. Gitu. Kalau aku ada sih paling kayak makanan-makanan instan gitu. Jadi kan nggak perlu beli makanan di luar, cuman cemilan-cemilan instan gitu. Jadi nggak sering banyak jajan di luar sih. Paling vitamin sih, itu paling penting sih. Karena gue anaknya natural banget nih ya, paling tuh cuman yang bener-bener gue stok banget itu kebutuhan masa gue yang sebenarnya sehat itu buah-buahan, karena gue juga jus setiap hari dengan campuran 3 buah. Lalu vitamin. Sejujurnya selama pandemi sih di rumah gue nggak pernah ngestok makanan yang berlebihan, cuma pasti akan ada selalu bahan-bahan makanan yang memang diperlukan seperti ya beras, telur, daging, seperti itu pasti selalu ada dan nggak pernah ngestok sampai banyak-banyak banget. Stok barang. Nah ini nih semenjak COVID ini stok barang jadi banyak. Kita biasa belanja yang enggak jadinya. Ya buat COVID sih, kalau dulu kita paling beli masker kan buat naik motor gitu kan. Kalau sekarang kita beli masker untuk kebutuhan. Beli masker, kita juga beli vitamin jangan lupa. Misalnya untuk menjaga daya imun kita, seperti itu kan. Itu juga jangan lupa sekarang penting banget, jadi suatu kebutuhan penting masker. Terus itu kalau bisa bahkan oximeter juga kita siapin, jadi kita selalu menjaga kayak gitu. Kalau untuk stok makanan atau barang yang penting di saat pandemi ini adalah ya paling kebutuhan sehari-hari ya. Cuman menurut aku sih kita nggak perlu terlalu berlebihan untuk stok makanan ya, karena kayak supermarket dan pasar gitu masih beroperasi seperti biasa seperti itu. Jadi kita mungkin perlu stok secukupnya aja sih seperti itu. Kamu tahu gak 5M? Tahu 5M? Tahu dong 5M, kan keluarga gue kan Parno ya. 5M aku tahu. 5M itu memakai masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, serta interaksi. Kamu udah ngelakuin 5M belum? Gue bener-bener ngelakuin itu. Kita harus ngelakuin 5M juga. Karena penting kan, sekarang lagi
program yang penting untuk mencegah corona pastinya, dan itu pastinya kita harus lakuin itu demi keselamatan kita bersama. Harus, karena kita harus prokes dimanapun. Ngelakuin 5M sih udah dong, udah terapin 5M kalau lagi berada di luar rumah dan juga kalau lagi memang harus keluar rumah gitu. Gue melakukan semuanya, gue menjauhi kerumunan dan sering banget cuci tangan, sering juga pakai masker sampai double, dan gue banyak stay di rumah menjauhi kerumunan juga. Ya aku juga nerapin 5M seperti itu, karena terlebih pada saat kasus COVID ini lagi meningkat di Jakarta dan Indonesia. Orang yang pernah terpapar COVID dan pernah kontak langsung sama orang yang pernah terpapar COVID, dan orang yang menunjukkan gejala-gejala COVID sih kayak demam, meriang, segala macam, itu harus isoman. Kalau untuk kategori orang yang perlu isolasi mandiri, mungkin mereka yang udah ada nunjukin gejala-gejala awal COVID ya, walaupun belum terkonfirmasi dari tes PCR seperti mungkin demam, badan linu-linu sakit seperti itu, ataupun ada rasa sesak nafas seperti itu ya. Orang yang perlu isolasi mandiri itu jika dia udah mengalami, yang pertama dia udah demam, batuk nggak berhenti, lalu tingkat penciumannya dan indera perasanya udah nggak bekerja lagi ya. Menurut gue, orang yang boleh dikatakan isolasi mandiri itu sudah dapat izin dari dokter atau petugas kesehatan untuk isolasi mandiri. Dan juga orang itu tidak mempunyai penyakit bawaan seperti jantung, asma, atau penyakit-penyakit lainnya. Kayak misalkan kalau menurut gue ya, simpelnya ketika kalian sudah ada gejala ringan seperti flu ataupun batuk, kalian harus waspada, atau kalian bisa izin kalau kalian memang masih bekerja home office, kalian izin, kalian lebih baik pantau dulu ya kan, untuk di rumah dulu 3 hari atau berapa mungkin, tergantung dari gejalanya masing-masing sendiri gitu kan. Kalau gejala ringan ya kalian coba pantau dulu sambil minum obat. Tapi kalau sudah berat mungkin kalian sudah langsung bisa tes swab PCR yang pasti gitu, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi lebih baik kita ngetes juga biar kita tahu, kita menjaga diri kita sendiri dan orang lain, dan terutama keluarga kita juga ya gitu, dan orang-orang sekeliling kita. Orang yang perlu melakukan isolasi mandiri itu orang yang sedang terpapar, orang yang melakukan kontak secara langsung dengan orang yang terpapar, terus juga orang yang sedang memiliki gejala. Contoh-contohnya seperti gejala demam ataupun flu, batuk, dan lainnya. Liburan tanpa masker. Hal pertama, enggak deh, 3 garis besar yang bakal gue lakuin setelah pandemi berakhir. Pertama, gue mau retouch eyelash. Yang kedua, gue mau ke Bandung ketemu teman-teman kampus gue lagi, karena like literally karena COVID bener-bener kita tuh di stop. Yang ketiga, apa ya? Kayaknya 2 deh. Hal yang ingin gue lakukan jika nantinya COVID ini sudah berakhir ialah gue pengen jalan-jalan keliling Jakarta, walaupun itu biasa aja, at least gue keliling menghirup udara baru di luar sana. Jujur kalau misalnya pandemi ini udah berakhir, aku pengen banget nongkrong sama teman-teman aku yang udah lama banget gak pernah ketemu, tapi gak pakai masker. Kayak duduk-duduk cantik, makan cantik, foto-foto, terus bisa rame-rame, kayak gitu sih. Pandemi berakhir, kapan ya? Pengen banget ya pasti teman-teman ya. Gue juga pengen banget pastinya. Yang gue pengen lakuin adalah futsal. Karena kenapa ya? Karena kan futsal kan kalian tahu gitu kan, 5 lawan 5. Bayangin kalau futsal kita pakai masker semua, udah lari-larian, kita ngap lah itu ya kan, napas kita gitu. Tapi kalau kita nanti bisa
ya amin ya, kita nggak pernah tahu kalau mungkin virus corona sudah bisa dikendalikan, kita bisa futsal lagi dengan bebas kayak gitu kan kita. Karena main futsal kan susah nih menjaga jarak, nggak mungkin dong kayak main bulu tangkis mungkin bisa menjaga jarak gitu kan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Tapi kalau futsal kan 5 lawan 5 di dalam lapangan kayak gitu. Seringkali kita mana bersentuhan kayak gitu kan. Futsal sih. Sama paling kangen konser musik juga. Kangen konser musik, kangen karaoke dan lain-lainnya. Kalau pandemi ini udah berakhir, hal yang pengen aku lakuin adalah yang mungkin bisa kumpul-kumpul bareng teman-teman lagi ya, secara langsung tatap muka seperti itu, nggak lewat video atau call lagi seperti itu sih. Believe me, everyone has their own battle, dan sesuai dengan ayat favorit gue, Mazmur 94 ayat 19, ya Bapa, apabila bertambah banyak batinku, penghiburanmu menyejukkan jiwaku. Ingat itu guys. Motivasi yang bisa aku sharing ke teman-teman untuk selama pandemi ini adalah ya tetap tenang, tetap kuat, tetap kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, karena cuma dari Tuhanlah sumber kekuatan kita, seperti itu. Buat teman-teman yang nonton, tetap semangat, jangan putus asa. Dan kalau misalnya memang teman-teman harus banget keluar rumah saat PPKM ini, tetap mematuhi protokol kesehatan dan melakukan 5M. Terus juga jangan lupa untuk selalu berdoa sama Tuhan ya. Buat teman-teman yang udah sumpah di rumah karena pandemi ini, gak apa-apa, mungkin kita udah bosen, udah saya pengen keluar, tapi kalau kita keluar itu resikonya lebih berat. Kita yang di rumah aja bisa terpapar, apalagi kalau kita jalan-jalan keluar. Lebih baik kita melakukan protokol kesehatan, tetap stay di rumah, kita bantu pemerintah mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Mungkin di rumah sumpek, tapi kita bisa melakukan hal-hal positif lainnya, seperti mencari hobi baru, melakukan hobi-hobi baru, keluar dari zona nyaman kita. Semangat, jangan gampang menyerah, pasti ini akan berakhir. Terus berserah sama Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan selesaikan semuanya. Pesan-pesannya untuk kita semua yang pasti, yang sama-sama menghadapi virus corona pastinya nggak gampang, tapi yang pasti satu, kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Jadi kita harus selalu tetap semangat bahwa Tuhan masih ada dan masih selalu ada harapan untuk kita semua. Terus juga jangan lupa untuk teman-teman juga vitamin kita siapin, kita makan yang bergizi, kita vitamin kita jaga, sengaja kita jaga antibody kita kayak gitu. 3, positive mindset, jangan lupa. Positive mindset ada pengertian mens sana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat juga jiwa yang sehat. Jadi kita juga punya positive mindset yang nantinya semuanya akan kesinambungan dengan diri kita sendiri kayak gitu. Terus juga jangan lupa juga kita bagi teman-teman yang mungkin sakit atau sedang sakit corona saat ini juga tetap semangat biar cepat sembuh. Kita juga harus saling support. Di situ kita perlunya adanya komunitas biar kita saling tolong menolong, kita support bagi yang COVID maupun nggak COVID. Kalau nggak COVID mungkin kita bisa support apa yang mungkin kita bisa bantu kalau mereka sedang kesulitan ekonomi atau apa. At least nggak bilang soal uang juga gitu, tapi at least kita bisa care, kita tanya dia kayak gitu. Sharing is caring. Kita mulai dari hal itu. Jadi kita saling, karena menurut gue penting banget kita perlu saling support saat corona ini. Gitu. Buat teman-teman, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan dimanapun berada. Terus kalau misalkan emang nggak penting banget, nggak usah keluar, tetap di rumah, stay di rumah. Terus I know this is hard, but we can do this together. Okay? God bless you. Thank you. Terima kasih.